Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore sahabat Lira semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik. Oke, hari ini bertemu lagi dengan saya Putri di acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Baik. Hari ini Putri nggak sendirian. Putri teman langsung dengan Dr. Aditya Angga. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, sehat. Sehat ya? Segar sekarang? Lebih semangat, lebih ceria. Oke. Baik sahabat Lira semuanya, hari ini kita akan membahas seputar kolesterol. Baik, bagi sahabat Lira semuanya yang memiliki pertanyaan silakan langsung diisi aja di kolom komentar di bawah ini ya. Apa tanya aja semuanya, nanti kita jawab sini ya. Baik, kita akan mulai pertanyaannya. Mungkin sebelumnya kita akan menjelaskan dulu ya, Dok ya. Apa sih itu kolesterol? Ya, orang pada ngomongin kolesterol, kelebihan kolesterol. Sebenarnya apa sih yang maksud dengan kolesterol itu sendiri? Jadi kolesterol itu adalah senyawa yang menyerupai lemak sebenarnya, yang berada di dalam tubuh kita, terutama di dalam pembuluh darah kita. Pembuluh darah, baik. Ya, jadi kolesterol itu ada di dalam pembuluh darah kita, dan fungsi dari kolesterol itu sebenarnya banyak. Orang berpikiran, oh kalau kelebihan kolesterol semuanya berpikiran buruk, negatif, buruk. Gitu. Padahal kolesterol itu sendiri bermanfaat atau fungsinya itu dibutuhkan oleh tubuh kita itu untuk membentuk sel-sel yang tadinya selnya itu udah tua akan membentuk sel baru. Itu untuk pembentukan sel, terutama dinding sel itu membutuhkan kolesterol. Dibutuhkan berarti ya, tidak selamanya tuh selalu jelek ya, Dok ya? Ya, kolesterol nggak selamanya jelek. Baik, berarti Dok seperti yang kita tahu itu ada namanya kolesterol baik ataupun baik ya, dan jelek juga. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, penerapannya untuk baik itu seperti apa, dan kalau untuk yang kolesterol jelek itu seperti apa di tubuh kita? Jadi kolesterol itu dibagi tiga. Bagi tiga. Ada yang namanya kolesterol itu HDL, ada yang kolesterol namanya LDL. HDL itu high deposit lipoprotein, berarti kandungan lipoproteinnya sangat tinggi. Ada yang namanya LDL, low density lipoprotein. Ada juga yang namanya triglycerida. Nah, yang dimaksud dengan kolesterol baik itu adalah kolesterol yang HDL, high ya. High ya. Yang HDL itu kolesterolnya baik. Maksudnya baik gimana? Mungkin kalau diibaratkan dia lorong, kalau kita anggap pembuluh darah itu adalah lorong, lalu lorong itu selalu dihinggapi dengan adanya kolesterol, si HDL ini yang fungsinya untuk membersihkan kolesterol, sehingga aliran darahnya itu lancar. Sedangkan kalau LDL itu malah yang membuang-buang atau yang si kolesterol itu gampang menempel. Jadi kalau anggapannya dia itu bukan membersihkan saluran pembuluh darah dari kolesterol atau sumbatan, malah dia yang menambah sumbatan. Nah, ada lagi yang namanya triglycerida. Nah, jadi triglycerida itu biasanya berpengaruh karena kita banyak makan mengandung yang berminyak-minyak. Jadi ada 3 jenis kolesterol di tubuh kita, itu adalah LDL, HDL, dan triglycerida. Baik, buruknya juga ada semuanya, Dok ya. Baik, Dok, memang gejalanya apa sih kalau kita sudah memiliki kolesterol yang tinggi? Buat mengatakan gejala, yang pasti gejalanya dari adanya gejala sampai tidak adanya gejala. Begitu. Mungkin ada yang tidak dirasakan dengan kita tinggi kolesterol, tinggi triglycerida, tinggi HDL atau rendah LHDL, itu kadang-kadang kita tidak merasakan sama sekali. Tapi ada juga yang sudah merasakan. Apa yang dirasakan? Sering sakit kepala, itu bisa jadi, ya. Sering gampang lelah, kecapean, ataupun kalau udah berat itu mungkin aja bisa mengakibatkan sesak napas karena fungsi jantungnya jadi lebih berat. Gitu. Jadi gejala-gejala dari hiperkolesterol itu berbagai macam. Ya. Baik, kalau tadi kan gejala, Dok ya, apa sih dampak dari penyakit yang dari kolesterol sendiri? Apakah akan mempengaruhi penyakit bawaan yang sudah ada? Akan memperparahkah atau bagaimana, Dok? Kolesterol dampaknya sangat banyak ya, memang. Sebelum kita ngomong ke dampak, kita harus tahu dulu nih, kolesterol itu berapa batas wajarnya sih, gitu ya? Batas normalnya nah, ya. Jadi yang tadi saya bilang, LDL itu yang baik itu di bawah 125. Tapi kalau di atas 200 atau di atas 125 itu sudah warning, berarti udah kelebihan sudah kolesterol. batasnya ya. Nah,
Sedangkan HDL, ya, HDL yang baik itu di atas 40. Di atas 40. Ya, jadi kalau LDL mah kalau bisa itu diturunkan, tapi kalau HDL kalau bisa itu ditingkatkan. Di atas 40. Ya, itu berarti bagus. Sedangkan kalau trigliserida itu yang normal itu di bawah 200. Di bawah 200. Kalau di atas 200 itu berarti kelebihan kolesterol. Juga dibilangnya kelebihan kolesterol. Okay. Nah, dampak dari kelebihan-kelebihan itu apa sih? Dampaknya sangat yang paling ketara itu adalah fisik. Dengan kelebihan kolesterol, maka kemungkinan besar fisik itu juga akan mengakibatkan kegemukan, obesitas. Kelihatan ya. Ya. Nah, tapi ada juga orang yang kolesterolnya tinggi, tapi badannya kurus malah atau biasa-biasa aja. Jadi bagi orang yang badannya nggak gemuk, jangan menganggap bahwa dia tidak tinggi kolesterol. Gak selamanya yang kurus seperti saya pun gak ada kolesterol ya, Nah, Dok, itu, ya. maka harus sering dicek. Karena kolesterol tidak selalu berbadan gemuk. Nah, resikonya karena dia kolesterol tinggi, dan saya tadi bilang kolesterol itu kebanyakan ada di dalam pembuluh darah. Selain tadi efeknya adalah kegemukan, efek lainnya apa? Efek lainnya adalah kolesterol bisa anggapannya memperlambat atau menghambat aliran darah. Menghambat, oke. Dengan menghambat aliran darah, yang paling kita takutkan menghambat aliran darah di mana? Yang pasti di jantung. Kalau pembuluh darah jantung terhambat, yang terjadi apa? Serangan jantung. Aduh. Nah, kalau hambatannya itu adalah di otak, maka yang terjadi adalah stroke. Ya, jadi banyak sekali efek-efek dari penyumbatan pembuluh darah yang diakibatkan karena kolesterol. Kalau sumbatannya itu adalah di pembuluh darah di organ-organ lain, misal di ginjal, maka kemungkinan ginjalnya gampang terkena gagal ginjal. Gagal ginjal. Ya, tergantung dari dia sumbatan pembuluh darahnya itu di mana. Ya, tapi yang paling sering itu adalah di jantung dan di pembuluh darah di otak. Jadi stroke dan jantung bisa masuk juga ya. Oke, baik. Dok, tadi kan sudah tuh definisi kolesterol itu apa, jenisnya apa ya sudah, kemudian dampaknya juga sudah. Namun kita mau tahu, Dok, apakah sih cara menurunkan kolesterol itu sendiri, baik dari obat ataupun makanan? Oke, cara menurunkan yang pasti pertama itu adalah gini, kolesterol itu 75% itu sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita. 25%-nya itu dari eksternal atau dari makanan. Dari luar ya. Apa yang kita konsumsi, Dok? Jadi orang-orang jangan, kalau kita nggak makan daging nanti kita nggak bisa membentuk kolesterol. Enggak, karena 75% itu kolesterol itu dibentuk atau diproduksi oleh tubuh kita. Nah, sebenarnya tanpa kita memakan makanan yang banyak mengandung kolesterol itu udah cukup diproduksi di tubuh kita. Akan tetapi nggak ada salahnya juga kita mengkonsumsi dari luar, tapi jangan berlebihan. Nah, kalau kita udah hiperkolesterol atau tinggi kolesterolnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pola makan kita harus dirubah. Ya, pola makan kita harus dirubah. Yang tadi kita sering makan yang mengkonsumsi tinggi kolesterol seperti apa sih? Yang pasti adalah kuning telur. Ya, kuning telur mau kuning telur apapun itu tinggi kolesterol. Nah, jangan salah nih. Waduh, kalau gitu saya makan telur puyuh aja. Ya, kan telur puyuh kecil, Dok. Tapi kalau makan telur puyuh biasanya berapa biji kita makan. Makanya biasa kalau orang makan telur puyuh biasa mengkonsumsi 3, 4, 5 telur puyuh, malah itu kolesterolnya bisa lebih tinggi dibanding 1 biji telur ayam. Ya. Jadi nggak tergantung dari semuanya ya. Lalu yang kedua makanan apa? Makanan yang berminyak. Minyak tadi saya bilang banyak mengandung trigliserida. Ya, apalagi kalau minyaknya itu mengandung rantaian misalnya minyaknya itu udah berkali-kali digunakan, itu sangat bahaya dalam tubuh kita. Ya, jadi tadi hindari makan makanan yang banyak mengandung kolesterol. Ya, selain itu apa lagi? Ya, daging-dagingan, ya, jeroan itu juga banyak mengandung kolesterol. Santan mungkin ada. Santan bisa juga banyak mengandung kolesterol. Ya, daging yang paling bahaya apa? Daging yang banyak mengandung sisi kolesterolnya.
Daging juga kan macam-macam. Sebenarnya daging sendiri adalah protein. Tapi kadang-kadang kan kalau ada lemaknya, ada kalau bahasa orangnya mah gaji ya gitu. Nah itu juga banyak mengandung kolesterol. Oke. Siap. Berarti itu ya dok ya. Ya tadi pertama hindari makanan. Kedua yang pasti adalah kita pola hidup kita harus baik. Pola hidup baik apa sih maksudnya? Rajin berolahraga. Ya, dengan kita rajin berolahraga, maka walaupun kita terdapat kolesterol di dalam tubuh kita, tapi kolesterol itu bisa dibakar. Betul. Sehingga yang tadinya kelebihan kolesterol bisa dikurangkan kadar kolesterol dalam darahnya. Keringat juga dok ya. Melalui keringat, melalui olahraga itu bisa dikurangi kadar kolesterolnya. Lalu selain olahraga, istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup pun membantu untuk proses pembentukan kolesterol yang baik. Ya. Dan yang keempat adalah hindari stres. Dengan kita stres, coba bayangin kalau lagi stres pasti kita malah pengennya ngemil, makan. Nah, itu juga nggak teratur. Itu juga mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan malah kolesterol kita jadi meningkat. Jadi mempengaruhi dok ya, dari stres, pola makan nggak teratur, beli makan yang junk food ataupun yang instan juga ya, gitu. Ya itu betul. Nah kalau emang itu semua pola hidup kita ubah tapi tetap tidak bisa mengakibatkan penurunan kolesterol, maka mau nggak mau kita bantu dengan obat-obatan. Tapi saya anjurkan untuk yang pertama itu adalah coba kurangi makanan dan beraktivitas yang baik. Ya intinya mah kurangilah kalau memang badannya misalnya yang kegemukan itu dikurangi. Ya setelah itu kalau memang tidak bisa maka kita melakukan pemberian obat-obatan dengan terapi obat ya. Anjuran dokter berarti ya. Dokter. Nah biasanya obat-obatan yang ya mungkin ya teman-teman di sini tahu ada yang namanya casimvastatin, atorvastatin. Nah itu obat-obatan untuk menurunkan kadar kolesterol. Atau mungkin yang golongan fibrat itu juga bisa. Cuman biasanya kalau dengan obat-obatan itu kolesterolnya nggak bisa langsung turun 1-2 hari langsung turun. Ya jadi teman-teman di sini kalau diperiksa nih kolesterolnya tinggi, terus abis itu dikasih dokter obat-obatan kolesterol, nggak serta-merta 1, 2 kali 3 kali minum langsung turun, tidak. Tapi kita tunggu 1 bulan, setelah 1 bulan kita pengobatan, kita cek lagi apakah ada penurunan kadar kolesterol atau tidak. Nah biasanya kalau dengan pola makan yang baik, dikasih konsumsi yang baik juga, biasanya kadar kolesterol akan turun dalam jangka waktu lebih dari 2 minggu. Jadi kita periksa kadar kolesterol ulangi lagi 1 bulan kemudian. Baik. Kemudian masih berhubungan dengan obat ya dok ya. Apakah ada efek samping dari obat tersebut kalau misalkan kita konsumsi terus-menerus? Dan apakah dok kalau misalkan sudah tidak merasakan lagi kolesterolnya, apakah terus minum lagi atau berhenti aja? Kalau memang kolesterolnya itu udah dalam batas normal, stop saja. Tapi dibantu dengan pola hidup yang baik. Karena apa? Namanya obat-obatan kan itu unsurnya adalah unsur kimia ya. Ya lebih baik yang alami gitu. Karena efeknya pasti akan ada. Karena apa? Segala jenis macam obat pasti dinetralisirnya itu kalau nggak di ginjal di hati. Ya, jadi kalau bukannya nanti gimana, tapi dengan kita mengkonsumsi obat-obatan, otomatis fungsi dari hati dan fungsi dari ginjal itu akan meningkat. Bekerja lebih keras ya dok lebih keras. Apalagi kalau kita punya kurang ya dok ya. Kemudian dok, saya tanya lagi nih, ada nggak sih kolesterol ini hubungannya dengan genitas? Misalkan ibu saya punya kolesterol, apakah akan kemungkinan saya juga akan mengenai itu juga? Sebenarnya kolesterol yang ibunya hiperkolesterol, anaknya apakah akan hiperkolesterol itu enggak 100% benar. Jadi kita ibarat gini aja, dalam satu keluarga tinggal ayah, ibu, anak. Ya. Ayah, ibu, anak, oke. Ibunya ibunya kolesterol. Kita telah dong, ibunya kolesterol gara-gara apa? Oh berarti gara-gara konsumsi makanan. Apakah anaknya bisa dapat hiperkolesterol atau tinggi kolesterol juga? Bisa jadi. Tidak hanya anaknya saja, tapi suaminya pun bisa kena. Dari mana? Kita lihat. Ibunya banyak mengkonsumsi, banyak yang mengandung kolesterol. Ibunya memasak untuk siapa? Untuk suami dan untuk anaknya. Ibunya memakan makanan yang mengandung kolesterol, biasanya keluarganya pun juga ikut makan makanan yang sejenis sama. Biasanya ya
kolesterol dikatakan apakah itu bisa diturunkan? Gak 100% benar. Walaupun dikatakan memang ada gen yang mengatakan kalau gennya itu tinggi kolesterol, kemungkinan turunannya pun akan sama seperti itu. Tapi nggak 100% seperti itu. Tergantung dari pola hidup dari keluarga itu sendiri. Lah kalau ibunya sendiri masaknya yang banyak mengandung kolesterol, ya otomatis mengikuti anaknya pun akan seperti itu. Akan merasakan, oh saya suka makan makanan yang begini. Nanti ke generasi selanjutnya anaknya masak lagi buat keturunannya lagi, ya kayak begitu, akhirnya lantainya tidak terputus. Berarti tergantung dari pola makan juga di keluarga seperti Betul. apa ya. Kalau misalkan dari keluarga juga terbiasa dengan makanan yang junk food, daging, lemak dan lainnya akan mengikuti. Ya. Jadi bukan karena gennya ya, Dok ya? Ya, gas 100%. Saya bilang ada mungkin pengaruhnya juga dari gen itu sendiri, tapi yang paling berpengaruh adalah pola hidup kita. Pola hidupnya juga, jadi harus ditelaah dulu mungkin ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari sahabat Lira terkait kolesterol ini. Selamat siang dokter. Ya. Izin bertanya dokter, saya usia 43 tahun, memiliki kadar triglisida 400-an mg per dl, namun dikarenakan lambungnya yang sensitif atau punya mah, jika meminum obat penurun kolesterol maka mahnya kambuh. Kemudian apa tindakan yang sebaiknya dilakukan ya dok? Oke, dengan kadar triglycerid itu 400 lebih, itu udah tinggi sekali ya. Tadi saya bilang kan yang normal itu di bawah 200. Di bawah 200. Ya. Nah, pertama ya saya bilang ubah pola hidup kita dulu. Bisa nggak dengan kita diet rendah kolesterol, lalu dengan kita cara berolahraga yang rutin seminggu 3 kali dengan kontinuitas sekali olahraga itu minimal 20 menit sampai 30 menit. Nah, kita lihat tuh dalam jangka waktu 2 minggu 3 minggu. Apakah ada penurunan atau tidak? Ya, kenapa? Memang obat-obatan kolesterol itu berpengaruh dengan lambung. Ya, tapi kalau kita bisa mengkonsumsi tanpa obat-obatan, bisa atau enggak? Lebih baik ya. Nah, kalau emang itu bisa ya udah lanjutkan. Akan tetapi itu harus pakai obat-obatan. Ya udah, kita atur cara mengkonsumsi obat-obatan itu. Kita minumnya ya setelah makan ya. Jadi mengkonsumsi obat-obatannya itu jangan sampai dalam kondisi perut yang kosong. Jadi sebelum minum obat itu kita isi makan dulu dengan cara memakan, lalu setelah itu baru kita mengkonsumsi obat itu. Dan kalau memang ada kok rasanya kayak kembung gimana, silakan konsultasikan ke dokter terkait apakah perlu tambahan dengan menggunakan obat-obatan. Nah juga dilapisin untuk atau dilindungi obatnya mahnya dengan obat-obatan. Oke, jadi gini ya, misalkan kalau sudah mengkonsumsi obatnya lalu ada efek yang lainnya sehingga yang lainnya terjadi, mungkin boleh dikonsulkan dulu ya ke dokter yang ahlinya gitu, karena kan sudah berhubungan dengan tubuh kita sendiri ya. Baik dok, ini ada juga yang bertanya dok ya, kalau anaknya nih misalkan gemuk nih ya, kadang kan orang tuh pikir kalau orang badannya gemuk oh sehat gitu, belum tentu dok ya. Dan barangkali apa nggak sih ada kadar kolesterol sendiri untuk anak-anak? Anak dikatakan gemuk itu sehat ya, dikatakan sehat ya belum tentu ya, karena dikatakan sehat itu ya kita harus periksa semua nih. Betul. Bisa aja orang gemuk kolesterolnya normal, itunya gulanya normal, aktivitasnya juga bisa mungkin lincah atau gimana, bisa aja. Jadi dikatakan sehat nggak sehat ya kita harus secara objektif melihat. Objektif itu mana? Dengan cara pemeriksaan kesehatan. Nah itu baru objektif apakah anak ini sehat atau tidak. Nah tadi pertanyaannya, dok ada nggak kadar kolesterol yang untuk anak-anak? Batas normal, baik itu anak-anak maupun dewasa, yang saya baca itu tidak ada pembedanya. Sama tetap ya? Sama di bawah 125 untuk LDL 120. Itu adalah normal, di atas 200 adalah meningkat. Tapi biasanya anak-anak itu lebih baik. Kenapa? Walaupun kelebihan kolesterol itu dibentuk untuk pembentukan sel-sel pertumbuhan. Sel-sel pertumbuhan. Tapi kalau udah dewasa, pertumbuhannya sudah mentok, ya kita terbentuknya adalah obesitas. Oke, dok, untuk pencegahan sendiri kan kita jangan menunggu gejala itu muncul ya. Berapa kali sih kita harus mengecek itu ke rumah sakit ataupun ke puskesmas lainnya? Oke, kalau emang kita cuma medical check up biasa, kita cukup 1 tahun sekali bisa untuk melakukan medical check up secara rutin. Tapi kalau sudah ada riwayat atau punya resikonya, misal keluarga ada yang
kolesterol tinggi, oh berat badan saya rupanya obesitas atau kelebihan. Itu langkah baiknya dicek MCU atau mungkin pemeriksaan kolesterol saja, karena kita sekarang bahas kolesterol, bisa cek kadar kolesterolnya itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Cek kolesterol bisa aja kan, ada yang praktis cuman ditusuk di bagian pembuluh darah jari, nunggu sekitar 2-3 menit hasilnya sudah ada. Ada yang seperti itu. Jadi tidak usah harus sampai ke laboratorium untuk diambil darah yang banyak seperti itu. Kalau emang nggak punya waktu untuk laboratorium, ya mungkin ke fasilitas kesehatan kunjungan terdekat bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita harus lebih aware ya kepada tubuh kita sendiri ya dok ya. Baik. Oke dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sebelum ini semua dok, ada nggak sih pesan-pesan buat sahabat Lira semua terkait seputar kolesterol ini? Ya, pesan-pesannya? Intinya gini, jagalah kesehatan, karena kalau kita udah sakit ya biasanya semua menjadi buruk dan penyesalan selalu datangnya terakhir. Aduh, gitu. Makanya jaga kesehatan sejak awal. Ya baik, oke, terima kasih. Bagi sahabat Lira semuanya yang ingin menyimak kembali bincang sehat, boleh cek aja di IGTV RS Lira Medica. Baik, oke, terima kasih sahabat semuanya. Terima kasih perhatiannya. Ingat selalu layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga ke Lira aja, lebih dekat, lengkap, aman dan bersih. Baik, jadikan waktu berharga Anda lebih sehat dan produktif bersama RS Lira Medica. Saya Putri Hamidah bersama Dr. Adit ya. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.